Mari berkendara dengan Subaru Outback. Yes, jadi pada Gias 2023 lalu Subaru meluncurkan the new Outback dan sekarang kita sudah bisa berkendara dengan mobil ini. Tapi sebelum itu, kita bahas eksteriornya dulu. Dari depan dia terlihat sangat ganteng, sangat SUV karena di sini ada bumper depan yang paddingan hitam itu gede banget. Tapi nggak hitam doang, di tengahnya ada aksen silver jadi nggak kelihatan monoton. Di bawah ada fog lamp yang sudah LED dengan housing yang chrome, dan untuk lampu utama dia udah full LED juga, dan dia dilengkapi dengan steering responsive headlight. Jadi lampunya tuh bisa ngikutin setir, dan dia juga udah ada auto high beamnya. Lampunya juga terang banget. Di sini ada headlamp washer. Jarang nih mobil zaman sekarang punya fitur itu. Kap mesinnya dia ada lekukannya jadi kelihatan lebih gagah, dan untuk grillnya dia warna black gloss dan ada chrome-nya di sini, dan juga ada aksen lubang-lubang kotak yang menambah kesan gagahnya. Dan untuk ground clearance mobil ini juga tinggi ya, dia 220 mm. Jadi ini tuh beneran SUV dengan bentuk wagon. Nah, sekarang kita lihat sampingnya. Lihat ya, ini tuh beneran wagon karena memang basically ini adalah legacy wagon yang ditinggikan, dan dia bener-bener tinggi. Untuk di bagian velg dia menggunakan ring 18 dengan warna two-tone. Banyak yang bilang sih kayak velgnya Honda BR-V, cuman menurut gue sih ini masuk-masuk aja. Dengan hitamnya juga di sini cukup tebal sampai ke belakang, dan di bagian pintu belakang di bawahnya ada tulisan Outback, dan itu bukan stiker, dia bener-bener emblem. Spion dia warna silver, dan dia juga sudah auto folding dengan ada sensor blind spot monitoringnya. Dia kedip-kedip di bagian dalamnya, dan ada lampu sen LED. Nah, untuk door handle-nya dia juga udah keyless entry. Ini harusnya bisa ngelipat, cuman karena tadi di settingnya dia nggak ngelipat ya. Dan ini suara pintunya itu padat banget. Tuh, bahkan lebih padat daripada mobil Jepang 1M yang itulah. Nah, di atas ada roof rail yang ini tuh bisa jadi crossbar. Nah, jadi tadinya kan roof railnya tuh memanjang ke samping gitu. Nah, ini tuh bisa dicopot, disilangin, jadi kayak gini. Nah, ini udah jadi crossbar, dan karena ini bawaan pabrik, jadi dia nggak berisik kalau di jalan. Fungsional banget ya, dan itu bahannya beneran besi yang rigid dan kuat. Jadi tinggal tambahin roof box, udah. Kalau kata anak mobil tuh culture. Dan tangki bensinnya juga dia model jet begini. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakang dari Subaru Outback. Dia kelihatan tinggi banget ya, karena emang mobil ini tinggi. Dan untuk di bagian bumpernya sini, dia kalilingan hitamnya juga gede sama kayak di depan, dan ada aksen silver di bagian tengah. Lampu belakang, dia lampu senyanya udah pakai LED bar, lampu rem LED, lampu sen tapi sama lampu mundur masih bohlam. Dan di sini juga ada sensor parkir ya. Dan ini tuh sensor parkir rata mobil. Sensor parkir rata bodi. Untuk kaca belakang ada rear defogger dengan rear wiper, dan khasnya Subaru di Indonesia, dia ada tulisan Made in Japan karena mobil ini memang CBU Jepang. Di sini ada integrated spoiler dengan high mount stop lamp, dan untuk bagasinya dia sudah elektrik. Yang bukanya cukup cepat. Nah, ini bagasi dari Subaru Outback. Ini tuh luas banget, dan ini ada parcel shelf yang kita bisa naikin begini. Nah, bisa kita lipat, dan juga ini tuh emang agak ngewer-ngewer kalau kelipat, tapi bahannya ya dia cukup empuk sih ya. Dan di bagian bawah ini juga karpetnya bagus. Kalau kita angkat di sini, dia ada ban serep lengkap banget toolkitnya. Dan di sebelah kiri di sini ada subwoofer dari audionya. Di sini juga kita bisa tarik tuas untuk melipat bangku baris keduanya, dan di atas ada lampu yang sudah LED. Tombol di sini ada dua, yang kiri kalau kita pencet itu langsung kunci mobilnya, dan yang kanan untuk menutup bagasinya. Kok nggak menutup? Oke, langsung aja kita cek ke interior. Oke, ini dia bangku baris kedua dari Subaru Outback. Sebelum gue bahas tentang space dan lain-lain, gue mau kasih tau dulu ya, di pintu Subaru ini dia tuh kayak ada batang penguat gitu yang itu fungsinya untuk menambah rigidity mobil. Jadi kalau misalnya ketutup, dia tuh bakal nyatu sama bodi, ya jadi bodinya nggak akan nge-twist. Itulah yang membuat mobil ini katanya rigid banget kalau dibelokkan. Jadi dia bisa bener-bener nggak lenje gitu ya. Nah, oke, sekarang kita tutup pintunya untuk bahas interior. Wah, padat banget suara pintunya. Nah, untuk space, karena ini mobil panjang, jadinya lega ya. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan legroom sangat amat oke. Headroom juga oke banget. Di sini ada seat back pocket 4 buah, masing-masing 2. Di tengah ada kisi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada charger USB. Di atas ada lampu kabin. Di sebelah kanan ada grab handle dengan hook. Ban door trim juga soft touch semua. Bawahnya doang yang plastik. Ini kulitnya juga enak banget dengan jatan-jatan warna coklat. Dan jendela juga sudah auto. Di tengah ada
armrest yang ada aksen black gloss-nya. Ini mewah sekali. Ring cup holdernya juga chrome, dan dia atasnya ada 3 buah, lengkap dengan seatbelt juga. Dan ini posisinya asli ini rebah banget. Dan di belakang sini tuh kita bisa betah ya. Apalagi ambience kabinnya yang option interior warna saddle tan ini tuh menambah kesan mewah ya. Enak banget. Yuk langsung aja kita pindah ke bangku depan. Nah sekarang kita udah di depan, kita starter dulu mobilnya. Wah, suara mesin boxer ya, emang enak. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita bahas dashboardnya. Memang di mata gue pun ya, dan di mata orang-orang, Subaru itu kayak males desain interior. Karena dari mulai Crosstrek, sampai Forester, bahkan sampai Outback, dan WRX X-Wagon pun, desainnya itu mirip. Gue nggak bilang sama ya, tapi mirip aja. Cuman itu bukan hal yang jelek karena toh juga desainnya bagus dan bahan-bahannya yang berkualitas. Ini tuh kulitnya bagus banget, apalagi dengan warna segel tan sebegini. Asli ini tuh enak banget dilihat dan dipegang. Stitchingnya juga asli semua. Jadi nggak murah gitu ya. Bahkan sampai ke tengah, dia bahannya empuk dan ada jahitannya juga. Ini bagus banget. Oke, lanjut ke setir. Setirnya sudah kulit, dia standar Subaru ya. Dan di tengah sini ada klakson yang kita bisa pencet dari bawah sini. Nah, kayak gitu. Untuk tuas sen, dia di kanan yang modelnya tuh balik lagi ke tengah kayak BMW zaman dulu. Dan lampunya juga udah auto. Di kiri, wiper juga sudah auto. Dan ini tuh ada switch untuk nyalain fog lamp belakang. Keren ya. Ya, sorry lupa tadi jelasin, mobil ini punya fog lamp belakang. Dia ada pedal shift juga, dan untuk pengatur setirnya bisa tilt dan teleskopik. Dan ini posisinya jadi enak banget. Joknya sendiri juga sudah elektrik kanan dan kiri. Dia yang di kiri juga bisa head adjuster. Di kanan ada memory seat 2 slot, dan di bawah ada tombol untuk matiin power back door, untuk ngatur brightness lampu kabin, dan ada untuk buka bagasi. Dia dotemnya juga sama kayak di belakang, bagus semua bahannya, soft touch dengan ada kulit-kulitan di sini. Tuas jendela sudah all auto, dan sama kayak Lexus ya, dia tuh jendelanya kalau misalnya deketin ke bawah dia agak melan, kalau ke atas juga agak melan, jadi nggak jeduk gitu. Indah sekali. Di bagian bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker dari Harman Kardon yang suaranya enak banget. Di tengah kita bisa lihat ada Subaru Starlink, yaitu sistem entertainment dari Subaru. Dan di sini tuh bisa lihat ya, menunya banyak banget. Bahkan untuk matiin start stop dan auto hold itu ada di sini. Emang agak ribet sih, tapi ya udahlah ya. Nah, untuk menunya sendiri, pertama ini ada map yang sudah map Indonesia. Dia bisa radio, bisa media, dan yang paling penting bisa Apple CarPlay dan Android Auto yang wireless. Itu udah guna banget. Untuk settingan lengkap ya, setting kendaraan bisa di sini, mulai dari eyesight-nya sampai door lock dan juga keyless-nya itu bisa di sini. Bahkan untuk sistem adaptive cruise control dia ya, kita bisa atur akselerasinya mau eco, comfort, standard, atau dynamic. Jadi mau nyantai atau mau gercep. Itu. Di sini juga bisa matiin SRH-nya untuk lampu depannya, matiin stability control, dan matiin driving assistance yang lain-lainnya. Dan di sini juga kita bisa lihat ada car info yang bisa melihat kemiringan mobil, bisa melihat all-wheel drive-nya, dan ada menu maintenance. Jadi sudah keren banget ya. Dan lanjut ke bagian kanan bawah ada tombol yang kayak gambar orang gitu. Nah ini tuh driver profile, jadi kita bisa nyeting profil sesuai kemauan kita, mulai dari posisi spion, posisi kursi. Dan di atas ini ya, kalau kalian lihat ada kamera yang bisa merecognize muka wajah kita ya. Jadi dia bisa tahu ini siapa yang naik. Nah, itu bisa langsung mengatur otomatis sistem ininya ya, sistem mobil ini gitu. Dan ini juga bisa mengawasi kita apabila kita ngantuk di jalan, dia bakal ngasih tahu di MID-nya. Nggak cuma itu, kalau misalnya kita lagi nggak fokus ya, kita main HP gitu, dia juga bisa ngasih warning. Keren. Di sebelah kanan ada tombol volume yang bisa juga untuk mati nyalain si entertainment-nya. Ada tombol hazard. Temperatur, dia tombolnya masih physical. Front dan rear diffuser juga. Ada di bagian bawah ada menu AC yang bisa kita pencet dari layar sini. Dia dual zone, lengkap juga untuk arah semburan. Cuman emang untuk ngatur fan speed-nya masih touchscreen begini. Yang jujur kalau pas baru-baru nyalain mobil dia agak laggy. But it's okay ya. Di bawah sini ada colokan charger USB-A, USB-C, dan ada AUX, masih ada AUX mobil ini. Dan di sebelah kanannya ada tombol elektronik parking brake. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia solid ya. Dan di sebelah kirinya ada tombol view.
Nah, ini untuk aktifin kamera yang ada di bawah spion kiri dan kamera depan, lengkap dengan guidance lainnya juga. Lanjut lagi, ada cup holder 2 buah, dan untuk center console dia cukup dalam. Dan ini ada CD slot di sini, lucu ya. Ini enak banget sih center console-nya. Untuk bagian atas ada sunroof, lampu kabin LED, tombol sunroof di sini, tempat kacamata, spion tengah auto dimming, sun visor lengkap dengan kaca dan lampu, sebelah kiri juga ada grab handle, dan kurang lebih seperti itu ya. Ya oke, bahas sedikit tentang MID-nya. Di sini kita bisa melihat ada konsumsi bahan bakar, ada range, dan kita bisa atur di tengah sini. Yang di bagian atas itu mau nampilin apa? Mau nampilin range, mau nampilin kompas, atau instant fuel count itu bisa diatur. Dan di sini juga terdapat speedometer digital, dan di bawahnya ada berbagai informasi mengenai posisi gigi, driving mode. Di sini ada 2, ada sport dan intelligent, dan juga odo dan trip A. Enak ya, ini ngatur driving mode-nya dari setir. Jadi nggak usah ngoprek-ngoprek di sini gitu. Jadi tinggal pencet-pencet aja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk interior. Sekarang saatnya kita rasakan mobil ini, karena dengar-dengar rasanya enak banget. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, berkendara dengan Subaru Outback. Yang langsung pengen gue sampaikan adalah kaki-kaki dari mobil ini. Tuh, gue langsung banget ya bahas kaki-kaki, karena emang ini mobil kaki-kakinya luar biasa, enak banget. Dia tuh bisa empuk, bisa nyaman, tapi di saat yang bersamaan dia juga stabil. Kan ada mobil yang bantingannya empuk tapi limbung, ada juga yang bantingannya keras tapi stabil. Nah, ini tuh dia bisa dua-duanya. Dan lucunya, dia itu makin kenceng makin enak. Jadi setupnya benar-benar mungkin dibuat seperti mobil rally, kan emang Subaru DNA rally-nya kuat banget ya. Jadi kalau misalnya kita jalan di jalanan konblok gitu, di kecepatan yang 60 atau bahkan 80, itu makin gak kerasa. Dan kalau kita tikungin, mobil ini body roll-nya tuh sama sekali gak berlebihan, sewajarnya aja. Body roll pasti ada, cuman gak sampai kayak mau tumpah, apalagi mau kebalik. Apalagi sistem symmetrical all-wheel drive ini bener-bener bagus banget. Jadi ketika dia mendeteksi slip, dia langsung bermain lah ya untuk menambah grip yang makin optimal gitu. Jadi untuk di jalanan berliku-liku, mobil ini udahlah enak banget. Di mobil yang ground clearance-nya 220 mm kayaknya nggak ada lagi yang handlingnya bisa seenak ini. Ini bener-bener luar biasa handlingnya. Gue waktu itu sama Resanto sempat nyobain ke Sukabumi, dan itu di jalanan luar biasa rasanya. Nah, untuk mesinnya, dia mesinnya pakai mesin boxer tentunya, khasnya Subaru 2500 cc tanpa turbo, 4 silinder yang menghasilkan tenaga 188 PS dan torsi 245 Nm, disalurkan ke 4 roda tentunya dengan transmisi CVT, yang CVT-nya tuh enak banget. Dia bisa sigap, bisa santai juga. Kalau di mode S ini, mode sport yang ada di setir, dia tuh langsung berubah jadi galak dan ada simulasi perpindahan giginya. Jadi ya ceritanya kita kayak pakai mobil torque converter konvensional ya. Dan untuk tenaganya sendiri sih nggak yang meledak-ledak, dia tuh cenderung lebih linear tapi ngisi terus. Kita gas tuh kecepatan naik, tapi nggak yang sampai menakutkan gitu. Cukup lah untuk nanjak-nanjak juga ini masih oke banget. Dan di dalam kota surprisingly dia cukup irit. Rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu di sekitar angka 10 km per liter. Untuk di total kita bisa dapat di angka 13 km per liter. Untuk mobil 2500 cc AWD itu cukup irit. Bahkan yang front wheel drive aja kurang lebih sama kayak gitu, dengan mesin yang sama-sama 2500. Nah, untuk kenyamanannya sendiri, yang tadi gue bilang suspensinya ini sangat nyaman, ditambah kekedapan kabinnya yang superior. Ini tuh kabinnya kedap banget. Suara kolong pasti ada, tapi enggak yang sampai mengganggu gitu. Kalau di jalanan beton, mobil ini juga cukup anteng ya, suaranya cukup bening, dan suara dari luar juga cukup terisolasi dengan baik. Jadi untuk kekedapan kabin, mobil ini juga juara. Handlingnya juga enak banget, lincah. Steering wheel-nya memang agak artificial, tapi artificialnya juga yang berat gitu, nggak yang palsu-palsu amat lah ya, bahkan lebih palsu omongan orang gitu. Nah, mobil ini juga punya visibilitas tuh yang oke banget, karena kacanya Subaru tuh gede-gede. Bahkan kaca kecilnya ini pun lihat bentuknya nggak yang aneh-aneh, dia kotak aja gitu. Emang secara estetika kayaknya boring, tapi untuk fungsi ini luar biasa berguna. Serius deh, ini mobil bisa dibilang
all round package banget. Untuk dari tampang dia ganteng, dia nyaman, ditambah interior juga mewah, bahan-bahan kulitnya bagus, dan rasa berkendara yang luar biasa. Tapi emang ada minusnya nih tetap dari gue pribadi. Yang pertama, kameranya itu dia kualitinya agak kurang, apalagi kalau malam dia noise gitu, kayak semut-semut gitu. Terus yang kedua, masih di seputar kamera dia belum ada kamera 360 derajat ya. Untuk mobil harga sini sih kayaknya agak sayang. Lalu yang ketiga, ini minor sih, tombol memori di sebelah sini. Nah, ini tuh dia nggak ada lampunya di kalau malam, kita ngeraba-raba, jadi kayak agak susah gitu. Oke, satu lagi deh, dia nggak ada corner sensor. Mobil ini kan agak panjang ya, dia 4,8 meter. Kalau nggak ada corner sensor sih agak repot. Jadi kayak ya kalau ada corner sensor sih akan lebih baik gitu. Tapi selain itu, mobil ini udah bisa dibilang hampir sempurna. Apalagi di kelasnya ya, dengan harga 779 juta rupiah, bisa dibilang ini adalah mobil yang terbaik. Ingat, ini mobil lebih murah dibanding Honda CR-V e-Hive yang baru. CR-V kan di angka 790 juta. Dia memang menang hybrid, tapi ya ini plusnya lebih banyak tuh. Jalanan kayak gitu. Ini kita di sekitaran Pantai Indah Kapuk ya. Tuh, enggak ini loh, enggak lebay gitu goyangnya. Beneran deh. Ini mobil enak banget. Dan suara angin dari luar juga, meskipun yang gue bilang waktu bahas eksterior di atas itu kan di roof railnya bisa jadi crossbar ya, karena di desain langsung oleh Subaru, jadi nggak ada suara angin gitu ya. Pokoknya mobilnya oke banget lah, oke banget. Jadi kalau kalian punya uangnya segitu, belilah mobil ini, nggak akan nyesel, sumpah. Bagasi gede lagi, dan ini mobil adalah ya sejatinya dia adalah wagon yang ditinggikan. Jadi kalau kata anak mobil tuh culture. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review kami mengenai Subaru Outback. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe juga, komentar juga di bawah. Dan main ke IG kita di @berdotngendara, TikTok kita di @berdotngendara, dan website kita di www.kendara.id. Gue Muhammad Irfan pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian pada Kendara. Bye bye.